Puji Tuhan saudara sekalian, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang suatu hal yang luar biasa terjadi bangsa Israel. Kita akan sama-sama nikmati firman Tuhan yang terdapat di 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ke 4. Silakan Lia akan baca dekat sini ya, puji Tuhan. Berbunyi, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, yang mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ini Tuhan, membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, membuat kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, bahwa apa yang terjadi yaitu keenam orang ini, ya, mereka keempat orang ini, mereka di dalam kesusahan, ya, dan mereka orang yang sakit kusta, di mana dia orang dijauhi oleh masyarakat, tidak boleh berkumpul dengan orang yang sehat pada zaman dahulu. Jadi orang kusta itu sengsara sekali. Mereka hanya bisa berkumpul dengan sama-sama senasib, ya, yaitu orang kusta. Dan ada peperangan terjadi bahwa di sana mereka itu tidak ada makanan, ya, dan mereka dijajah oleh orang alam dan mereka ditangkap dan segalanya. Dan semua orang bangsa Israel takut dan mereka hanya duduk di sana dan tunggu sampai makanan mereka habis. Nah, kadangkala keamanan yang menyenangkan itu menghalangi kita menerima yang terbaik dari Allah. Comfort zone is not going to make us change. Comfort zones tidak akan menjadikan kita berubah. Kita sudah kebiasaan, udah gitu, kita nggak mau berubah. Nah, kadang-kadang saya pernah baru dengar, ya, God broke your heart to save your soul. Tuhan menghancurkan hati kamu supaya menyelamatkan jiwa kamu. Dengan kata lain, kadang-kadang masalah itu akan datang. Dan kita ini mau duduk di sana diam, mengizinkan masalah itu memakan kita, memenangkan atas kita, atau kita mau move on. Nah, hari ini kita tidak beda keadaan kita. Ya, kita punya masalah, kita di lockdown di rumah 2 minggu. Nah, kita bisa duduk di sana katakan, kenapa nasib aku begitu malang? Kenapa ini gini-gini? Kita bisa ngeluh kepada Tuhan, kenapa Tuhan nggak bantu? Tapi sebaliknya, kita jangan tunggu di sana. Dan di sini dikatakan bahwa 4 orang ini mengatakan, di sini saya juga mati, tunggu sampai mati. Saya ke sana ketemu orang haram ini, kalau memang musuh saya ini punya belas kasihan, ya dia kasih saya makanan, kalau nggak saya mati nggak apa-apa deh. Nah, tapi ada satu hal, mereka move, mereka menuju ke depan, mereka melakukan sesuatu. Kita tidak ingin mengambil resiko apapun. Kita bermain aman. Amannya apa? Oke, gini aja. Oke, inilah takdir, inilah nasib. Jangan. Kita ini anak Tuhan. Kita jangan seperti orang yang tidak mempunyai Yesus. Dan aku senang sekali pendeta itu mengatakan, the worried is serving your fear, but faith is serving the Lord. And you will see the Lord bless you. Dengan kata lain, bahwa kekhawatiran itu kita menyenangkan musuh kita menyenangkan si iblis kalau ngomong jalan. Tapi kalau kita punya iman, menyenangkan Yesus, dan Yesus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita lihat 4 kusta ini yang begitu tidak berharga di mata masyarakat pada saat itu. Mereka orang yang sakit, orang yang tidak bisa kontribusi apapun ke masyarakat. Tapi ada satu hal, mereka tidak duduk diam. Hari ini kita dikepung oleh penyakit dan masalah. Tapi marilah kita jangan lihat yang negatif. Kita menuju ke depan. Kita mempunyai iman percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rencana semuanya di belakang ini.
menjadikan kita manusia lebih sadar. Ya, kemungkinan bahwa kita sadar bahwa we are nothing. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita membutuhkan Tuhan. Nah, inilah yang kita harus sadar di dalam situasi seperti sekarang ini. Aku senang dengan 4 orang kusta ini. Ya, mereka sedang membahas di antara mereka. Ya, ini adalah ilustrasi ya. Mari kita pergi keluar dan meminta tolong kepada musuh-musuh kita. Ya, paling buruk mereka itu bisa membunuh kita daripada kita duduk di sini dan tidak ada makanan, mati juga kita pula. Nah, apa yang terjadi? Kita akan mati kelaparan. Kalau kita ke sana, kesempatan yang kita miliki adalah pergi keluar kepada musuh-musuh kita. Jika mereka membunuh kita, ya kita mati, ya biarin. Ya kan? Nah, tetapi jika mereka menolong kita, kita akan hidup. Mari kita lakukan. Aku senang sekali. Mari kita lakukan. Jadi anak Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu. Yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita semangat. Jangan lihat yang negatif. Lihatlah yang positif. Kita lihat bahwa Tuhan akan berkati kita sesudah kita lewati segala kesusahan ini. Ya, kita percaya ya tahun 2008 krisis ekonomi dunia, semuanya pada sengsara, tapi akhirnya juga kita lewati. Nah, hari ini jadilah anak Tuhan yang move on, yang melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita jaga diri kita, jaga kesehatan di rumah, ya, jangan kemana-mana. Karena peraturan pemerintah. Dan kita ingat, kita melekat bersama Tuhan di rumah. Dan kita cinta Tuhan. Dan kita melayani Tuhan. Kita bisa a quiet time, ya. Diri sendiri, kita mempunyai waktu bersama Tuhan. Dan kita bisa dengar lagu rohani, ya, baca buku yang kita hobi, nonton film-film Kristen di rumah. Dan WA saudara seiman, mempunyai komunitas yang sehat. Jangan kita negatif dan merasa kiamatlah sudah. Memang Tuhan sudah mau datang, saya tahu. Tapi belum sekarang ini. Yang kita harus lakukan sekarang ini, berdoa untuk Bapak Presiden kita, ya, negara kita, dan juga dokter semuanya, yang mengurusin di depan, yang mengurusin banyak pasien, ya, yang mengurusin bagaimana untuk mendapatkan vaksin ini. Berdoa buat mereka, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk bisa mendapatkan solusi, membantu banyak manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus berkati, semangat dan percaya Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. Badai pasti akan berlalu, kemenangan akan milik kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Firman Engkau memberikan kita satu janji yang begitu luar biasa, di mana kita akan lihat kemenangan adalah milik Engkau dan telah menjadi milik Engkau, dan kita anak-anak Engkau juga akan menang. Dan jagalah kesehatan setiap jemaat JSS dimanapun mereka berada Tuhan. Berikanlah mereka hikmat dan juga Tuhan kesehatan yang baik. Jauhkan mereka dari segala penyakit dan penularan virus ini. Dan kami juga serahkan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau lindungin supaya bahwa virus ini tidak akan menjalar kemana-mana lagi. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menjaga, memberkati bangsa negara Indonesia. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan